Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Yulia Ivani dengan NIM 20017031 dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Video kali ini saya buat bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah dasar-dasar filsafat yang diampu oleh Ibu Siti Ainim Yusti SPDM PUN. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang etika sebagai salah satu cabang filsafat. Oleh karena itu, langsung saja kita simak video berikut ini. Yang pertama, pengertian etika. Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos, yang berarti watak, kesusilaan, atau adat. Kata ethos sendiri digunakan oleh Aristoteles untuk menunjukkan filsafat moral. Sedangkan etika secara terminologi yaitu cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik buruk. Selanjutnya, pembagian etika. Etika terdiri atas dua, yang pertama etika deskriptif dan yang kedua etika normatif. Etika deskriptif hanya melukiskan, menggambarkan, menceritakan apa adanya, tidak memberikan penilaian, tidak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, tidak mengajarkan bagaimana seharusnya berbuat. Contoh dari etika deskriptif ini adalah sejarah mengenai etika. Sedangkan etika normatif yaitu sudah memberikan penilaian mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dikerjakan dan mana yang tidak. Etika normatif sendiri terbagi atas, pertama, etika umum. Etika umum yaitu membicarakan prinsip-prinsip umum seperti nilai, motivasi suatu perbuatan, suara hati, dan sebagainya. Yang kedua, etika khusus, yaitu pelaksanaan dari prinsip-prinsip umum seperti etika pergaulan, etika dalam pekerjaan, dan sebagainya. Adapun pembagian lain dari etika, yaitu yang pertama, etika individual, yaitu membicarakan perbuatan atau tingkah laku manusia sebagai individu, misalnya tujuan hidup manusia. Yang kedua, etika sosial, yaitu etika yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Contohnya, baik atau buruknya seseorang dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam etika juga ada istilah moral. Istilah moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos yang jamaknya mores yang berarti adat atau cara hidup. Dalam konteks filsafat etika terdapat perbedaan antara etika dengan moral. Hubungan etika dan moral disamakan dengan teori dan praktek. Etika mengacu pada teori tingkah laku yang baik, benar, dan kehidupan yang benar. Sedangkan moral mengacu pada praktek yang sesungguhnya dari tingkah laku yang baik dan kehidupan yang baik. Istilah moral itu sendiri mengandung dua arti. Yang pertama, berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memahami moralitas maupun kemampuannya untuk membuat keputusan moral. Yang kedua, berkaitan dengan pelaksanaan yang sesungguhnya dari tindakan moral tersebut. Yang ketiga, norma. Norma berasal dari bahasa Belanda yaitu norm yang bermakna patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang dalam masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa norma yaitu nilai yang menjadi milik bersama di dalam satu masyarakat dan telah tertanam dengan emosi yang mendalam akan menjadi norma yang disepakati bersama. Adapun jenis norma yaitu yang pertama, norma khusus, yaitu norma
yang hanya berlaku dalam bidang dan situasi yang khusus. Yang kedua, norma umum. Norma umum sendiri terbagi atas 3, antara lain, yang pertama, norma sopan santun. Norma ini menyangkut sikap lahiria manusia. Contohnya, menghargai orang lain, menghormati orang yang lebih tua, tidak menyela pembicaraan orang lain, dan sebagainya. Yang kedua, norma hukum adalah norma yang dituntut dengan tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu demi keselamatan dan kesejahteraan umum. Contoh dari norma hukum ini yaitu wajib membayar pajak, tidak melakukan tindak korupsi, tidak berbuat kejahatan, dan mentaati peraturan lalu lintas. Dan yang ketiga, norma moral, yaitu tolak ukur yang dipakai masyarakat untuk mengukur kebaikan seseorang. Contohnya, jujur dalam berkata dan berbuat, membuang sampah pada tempatnya, mengucapkan terima kasih saat dibantu oleh orang lain atau mendapatkan sesuatu dari orang lain, dan sebagainya. Dalam etika juga ada istilah etiket. Etiket berarti sopan santun. Etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Etiket menunjukkan cara yang tepat, yaitu cara yang ditentukan oleh suatu kalangan. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan, bersifat relatif, dan memandang manusia dari lahirianya saja. Menurut Bertens, ada 4 perbedaan antara etika dan etiket, antara lain, yang pertama, etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Contohnya, jika menyerahkan sesuatu seperti benda kepada seseorang harus menggunakan tangan kanan, dan dianggap melanggar etiket bila menyerahkannya dengan tangan kiri. Sedangkan etika menyangkut masalah apakah suatu perbuatan boleh dilakukan iya atau tidak. Misalnya, mengambil barang orang lain itu tanpa izin tidak diperbolehkan. Yang kedua, etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Apabila tidak ada orang lain hadir atau tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Contohnya, ada banyak peraturan etiket yang mengatur cara makan, seperti dianggap melanggar etiket bila makan sambil berbunyi atau dengan meletakkan kaki di atas meja. Sebaliknya, etika selalu berlaku, juga kalau tidak ada saksi mata. Contohnya, larangan untuk mencuri selalu berlaku, entah ada orang lain hadir atau tidak. 3. Etiket bersifat relatif. Yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Contohnya, makan dengan tangan. Di suatu daerah tertentu mungkin masih dianggap sopan, namun di Jawa makan yang sopan harus pakai sendok. Sedangkan etika jauh lebih absolut. Jangan mencuri, jangan berbohong, dan jangan membunuh merupakan prinsip-prinsip etika yang tidak bisa ditawar-tawar. Dan yang keempat, jika kita berbicara tentang etiket, kita hanya memandang manusia dari segi lahirianya saja, sedangkan etika menyangkut manusia dari segi dalam. Teman-teman, itu tadi penjelasan dari aku mengenai etika sebagai salah satu cabang ilmu filsafat. Semoga apa yang aku jelaskan di video tadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.